Halo bro, masih bersama gue Kenny di The Firanda Channel. Nah, jadi sekarang gue mau cuap-cuap sedikit nih tentang obat-obat bro. Pokoknya intinya gini, gue pengen sharing tentang obat-obat apa aja sih yang gue pakai di hobi ikan predator gue ini. Ya, mulai dari obat yang nggak hits sampai obat yang ngehits banget sampai obat yang biasa-biasa aja ngehits ya. Ya, gue cuma pengen sharing ke kalian kalau pelihara ikan predator tuh nggak usah terlalu over bu pakai obat-obatan ya. Di sini gue udah jajarin nih obat-obat yang gue pakai cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini bukan obat malah, ini bukan obat. Jadi ini pun nanti gue jelasin karena sebenarnya gue agak puyeng juga bro kalau ada jawaban orang yang bilang bahwa ikan tuh harus dikasih heater, obat hijau, obat biru, garam dan lain-lain. Malah di sini selama gue melihara ikan predator, gue nggak pernah pakai garam sama sekali bro. Karena nggak tahu kenapa. Dulu banget gue pernah coba pakai garam. Itu ikan-ikan gue tuh kalau dipakein garam malah jadi gelisah bro. Kayak kenceng gitu berenangnya. Jadi semenjak itu gue nggak pernah lagi lah pakai garam-garaman. Dan satu lagi di konten sekarang tidak mengandung endorse sama sekali ya bro. Jadi ini review jujur. Oke bro? Jadi kita langsung aja. Ini kalau udah waktunya makan udah nggak bisa nunggu sebentar aja bro. Payah berdua ribut aja kerjanya. Sabar bro ya. Habis ini gue kasih makan. Nah jadi kita bahas dari yang paling ujung dulu nih bro. Untuk yang paling ujung ini gue pakai Oxygenic bro. Ya, untuk bakteri starter nih Oxygenic. Jadi gue nggak neko-neko sih sebenarnya kalau bakteri starter tuh lebih apa ya? Yang biasa-biasa aja lah gitu. Oxygenic ini juga harganya ekonomis ya, cuman 29.000 apa 30.000 gitu bro ya. Terus banyak lagi takarannya. Nah, Oxygenic ini nih kan sama nih gue pakai juga waktu gue baru start tank ini tuh gue treatment airnya pakai Oxygenic karena kan benar-benar pure semuanya baru ya. Oxygenic ini nih bisa buat suplemen juga bro. Lo bisa balurin atau lo rendam sampai ngeresep di makannya, entah itu di frozen food atau di pokoknya di makannya lah. Terus ya udah lo kasih ke ikan-ikan predator lo. Ya, kalau berdasarkan kemasannya sih ceritanya begitu. Walaupun gue sebenarnya nggak pernah gunain Oxygenic ini untuk suplemen, hanya untuk bakteri starter doang. Oke? Tapi menurut gue sih kelemahannya Oxygenic ini baunya bro. Baunya kacau banget sih. Kayak bau selokan. Ya kalau tuang kan kita tuang aja, kagak usah dicium-cium. Oxygenic ini juga kalau lo baru water change tuh, ya, itu bisa dipakai juga tuh. Jadi untuk lebih cepet lah ngebandingin air. Ya yang paling utama sih kalau lo start tank baru sebenarnya. Karena kan medianya masih baru, apanya semua masih baru. Ya ibarat kayak lo bikin planet, lo harus kasih penduduknya lah. Bakteri starter ini penduduknya. Jadi lo kasih bakteri baiknya tuh semua di dalam tank. Jadi nanti pada berumah semua deh di media-medianya. Kurang lebih gitulah ya. Jadi bisa buat water change sama bisa buat tank baru. Yang paling utama tank baru kalau menurut versi gua. Terus kita lanjut ke yang sebelahnya bro. Yang sebelahnya ini yang lagi hits, paling hits banget sebenarnya. Ya. Nah, gua pakai merek main stabilizer ini. Sebenarnya cukup oke. Bukan cukup sih, menurut gue emang oke produk ini. Di sini kan gue air baku gue semua masih pakai air pump. Dulu sebelum ada main stabilizer ini, gue tuh pakai anti klorin yang bentuknya kristal-kristal itu bro. Cuman gue nggak tahu ya ini sugesti atau apa. Semenjak gue pakai main stabilizer ini, emang ikan jadi lebih oke lah. Gimana ya gue ceritanya? Pokoknya dari mulai makannya jadi lebih rakus atau apa segala macam dan hampir nggak pernah sakit bro. Nah kalau yang kristal-kristal itu yang dulu gua pakai itu kan lebih murah lah, lebih ekonomis. Mungkin kurang bisa dia menetralkan klorinnya dengan maksimal. Jadi gua ngerasa dulu sebenarnya waktu gua masih pakai itu ikan-ikan gua kondisinya lebih ringkih lah dibanding sekarang. Jadi gua akuin lah produk main stabilizer ini oke bro. Tapi ini nggak ada endorse-endorsean loh. Tadi gua udah bilang ini nggak ada endorse-endorsean. Gua cuma mau nge-review cairan-cairan atau obat-obatan apa sih yang gua pakai. Ya. Jadi pure, ini konten review jujur. Nah, tapi yang gue bingung nih sebenarnya dari main stabilizer. Kenapa gue sering ngeliat di Instagram, di Facebook, apa segala macam. Kadang orang makanya suka sembarangan gitu. Asal guyur aja ke tank. Gue kadang suka bingung. Karena kan sebenarnya produk-produk kayak gini udah ada dosisnya bro. Jadi gue agak bingung kalau orang tuh main guyur aja gitu ke tank tanpa ada takarannya. Itu kan di belakang kemasannya udah ketulis ya. Gunain 5 mili untuk 100 liter air. Jadi setiap 100 liter air lo gunain 5 mili aja. Nah kalau di sini gue nggak pernah tembak air langsung dari keran langsung ke dalam tank bro. Nggak masuk di logika gue lah. Kalau lo langsung tembak air ke tank ya,
itu kan klorinnya nyebar dulu tuh kemana-mana. Habis itu baru lo kasih main stabilizer ini. Itu apa iya secepat itu dia bisa menetralkan klorinnya? Gue nggak menyalahkan marketingnya ya, cuman yang kita lihat di video-video di ya banyak lah ya orang pertama tembak air pump langsung ke dalam tank terus baru dikasih ini. Itu kan pasti butuh waktu bro, proses untuk si cairan ini menetralkan klorinnya. Nah makanya kalau gue di galeri gue ini, gue selalu endapin dulu airnya dan main stabilizer ini gue taruhnya di tong endapan gue gitu, jadi bukan langsung di tank gitu. Kalau gue karena menurut gue kan dia pasti butuh waktu lah untuk menetralkan klorinnya. Jadi saat dari tong itu udah siap nih ya 1-2 hari ya si klorin itu udah netral, baru gue water change gitu bro. Ini omongan gue jadi muter-muter nih, pokoknya intinya gitu logika gue. Obat-obatan tuh pasti butuh waktu untuk bekerja. Jadi kita main aman aja bro. Walaupun di situ di kemasannya tertulis cepat menghilangkan klorin, speed dechlorination. Itu aja sih produk main yang gue pakai ya untuk cairan-cairan kayak gini. Sebenarnya ada lagi kan satu lagi yang warna orange tuh ya. Itu katanya sih vitamin ikan biar ikannya tambah sehat, tambah rakus makan, tambah ya kebal penyakit dan lain-lain. Tapi gue jujur aja ya, gue kurang tertarik sebenarnya vitamin ikan itu. Karena gue orang yang percaya kalau lo udah bisa treatment air lo, ya ikan otomatis akan jadi sehat gitu loh bro. Sekarang gini, ini payara-payara gue dan semua isinya lah di dalam tank ini, dan semua koleksi ikan predator di galeri gue itu makannya udah rakus banget bro ya terutama di tank ini deh, gue tuh nggak mau dia cepet gede juga sebenarnya di tank ini, maksudnya terlalu gila lah growth-nya ya. Jadi kalau gue kasih vitamin itu tambah parah dong growth gitu, maksud gue nggak perlu lah itu, gue nggak butuh. Alhamdulillah di sini udah oke semua bro, jadi dari makannya, kondisinya, dan sejauh ini nggak pernah ada penyakit di tank ini. Jadi gue kalau untuk vitamin nggak deh. Nanti ikan gue malah cepat jadi raksasa bro. Pokoknya ya gue apa adanya aja sebenarnya. Toh makan masih lancar semua. Oke, terus habis main kita geser lagi nih. Nah ini sebenarnya salah satu senjata andalan gue juga bro. Kalau ada ikan baru atau gue baru evakuasi ikan atau apapun itulah, atau ikan baru masuk tank, ini gue udah buktiin ini top chair banget nih barang. Ini gue review berdasarkan penghobi ya, gue bukan dokter, gue bukan ahli atau apa segala macam. Tapi produk ini selalu gue pakai kayak waktu gue pas evakuasi si Bruno nih di Bro Andrew. Itu kan pas gue masukin ke container box, pas masih di rumah Bro Andrew tuh gue pakai cairan ini bro. Alhasil si Bruno nih payar ini tenang banget bro selama di jalan, nggak geludak-geluduk gitu. Dan sampai dia masuk ke dalam tank ini itu ya hut banget, nggak ada stres atau apa segala macam. Ya ada sih cloudy eye dikit, tapi itu umum terjadi di payara tuh kalau baru pindah tank, matanya agak kabut sedikit. Tapi besoknya kan udah hilang. Dan apa yang udah gue praktekin juga, setiap ada ikan baru nih, baru masuk tank atau baru beli, gue pakai cairan ini. Itu nggak nunggu lama bro, itu benar-benar besoknya ikan langsung adaptasi di tank dan langsung rakus. Nah, jadi berdasarkan diskusi gue sama sellernya, cairan ini tuh emang bener bisa ngurangin stres ikan bro, ngurangin ikan yang berlebihan lepas lendir, dan terbukti sih sampai hari ini. Pokoknya mantep deh, namanya Refresh Liquid bro. Tapi ini harganya lumayan tinggi lah, dan itu kan pakainya juga jarang-jarang banget deh. Pokoknya waktu si Draco baru masuk tank ini, terus Bruno baru gue evakuasi, terus parang-parang apa segala macam, ataupun itu ikan lagi dalam keadaan stres nggak mau makan, gue selalu senjata andalan gue si Refresh Liquid ini bro. Mantep nih pokoknya. Oke, abis itu kita geser lagi sedikit bro. Ini sebenarnya stok gue banyak banget di rumah, tapi gue hampir nggak pernah pakai bro. Jadi kalau di bahasa penghobi itu obat biru, obat hijau, obat kuning gitu. Ini gue cuman stok doang, dan ini jujur gue kurang ngerasa keampuhannya sih produk ini ya. Gue nggak tahu kenapa setiap gue beli di toko nih, misalnya Methylene Blue nih, obat biru. Kadang di toko A tuh birunya lebih pekat, di toko B birunya biasa-biasa aja, malah kadang ditetesin nggak biru. Jadi gue sebenarnya males nih berhadapan sama produk-produk yang udah racikan sana sini bro.
Ya, sekali lagi gue bukan menjelekkan satu produk, tapi ya ini suara penghobi lah, suara penghobi. Gitu. Kadang-kadang gue pakai obat biru atau obat kuning itu benar-benar cuman buat sugesti gue doang. Misalnya kayak gue karantina pakan gitu ya, ya gue kasih aja walaupun gue nggak tahu sebenarnya apa manjur atau enggak gitu. Mestinya sih manjur ya, ada efek, cuman nggak begitu yahut lah menurut gue. Jadi kalau balik lagi kalau masalah kesehatan ikan, gue lebih percaya itu tuh yang pakai refresh liquid, bro. Ya. Kalau yang dua sana lagi oxygenic amine stabilizer kan lebih ke treatment air lah. Terus geser lagi ke sini, ini sebenarnya bukan obat-obatan, tapi sering juga banyak yang nanya ke gua lewat DM atau Facebook, alat tes pH dan tes amonianya pakai merek apa. Jadi di sini gua tes pH-nya pakai merek Tetra, ya itu gampang kok nih didapetin. Dia yang model tetes-tetes gitu, bukan yang digital. Kurang lebih 100.000 kalau nggak salah harganya. Dan akurat, sangat akurat menurut gua. Terus untuk tes amonia gua pakai merek Saliver, itu udah cukup bro. Harganya tuh 155.000, oke? Dan ini jarang banget sih dipakai gitu. Kalau gua ngerasa ada apa-apa aja di dalam tank, misalnya tiba-tiba air berkabut atau air berbusa, tuh biasanya gua baru mulai pakai dua produk ini bro. Sebenarnya di konten ini gue cuman sharing aja nih, jadi gue sebenarnya nggak terlalu banyak bro pakai obat-obatan untuk ikan-ikan predator gue. Ya, karena gue suka bingung kalau orang tuh jawaban standar pasti gini, kalau ikan sakit atau ikan nggak nafsu makan, pakein aja heater, garam, obat hijau, obat biru, semua segala macam. Aduh, menurut gue sih nggak gitu ya, treatmentnya mesti nggak gitu. Misalnya kayak heater, ya, kalian mesti tahu juga heater tuh sebenarnya fungsinya jangan buat pemanas bro, bener nggak sih? Gue takut salah juga nih ngomong gini, karena menurut logika gue yang namanya heater tuh untuk ngejaga suhu tank, bukan bikin air jadi panas. Gitu. Misalnya kayak lu tinggal di satu daerah yang suhu air akuarium lu bisa sampai 24 gitu. Nah itu lu perlu heater lah untuk naikin 28 sampai 30 gitu. Jadi kalau ada orang, gue pernah sampai lihat bro, orang sampai naikin suhunya sampai 35 derajat, buset, itu nggak jadi ikan rebus. Gitu. Dan yang menurut logika gue juga gitu ya, kalau ikan lagi stres lo kasih heater, panas tuh kan mengikat oksigen. Jadi semakin lo panasin airnya di dalam tank, itu oksigen akan semakin turun bro. Nah logikanya kalau oksigen turun, gimana caranya ikan nggak stres? Gitu loh bro. Sementara ikan butuh oksigen. Nah jadi ya bisa sih di cover dengan ya lo tambahin aerator yang banyak atau apa semua. Intinya balance lah, pelihara ikan balance lah bro. Jangan kayak apotik. Pelihara ikan kayak di apotik dulu, obat A, obat B, obat C, obat D, itu kasihan bro, ikannya kasihan. Oke, jadi segitu aja cuap-cuap malam dari gua kali ini. Semoga bisa berguna lah konten ini buat kalian. Segitu aja deh, nggak ada lagi yang pengen gue sampein bro. Oke, jangan lupa like, share, comment, and subscribe The Firanda Channel. Your hobby is your prize.